Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nikmat di penghujung Ramadan. Insyaallah. Yang jelas Pak Kiai, sudah 2/3 perjalanan kita sudah. Ya. Kita sementara menurun pelan-pelan ini. Ya. Harapan dan doa. Ya, walaupun dia bilang Pak Kiai, saf masjid saya semakin maju. Ya. Ya. Hampir-hampir sudah mau di belakangnya imam semua nih. Ya. Tetapi kalau Pak Kiai bilang itu masing-masing punya kemuliaan. Ya. Jadi kita hanya mau mencari kemuliaan itu dalam Ramadan. Tapi yang jelas Kiai sudah bilang dan sudah penceramah di masjid sudah bilang, yang penting kunci terakhir hanya satu. Ya. Yang puasa Ramadan, yang tidak puasa Ramadan, pokoknya semua yang ada dalam bulan Ramadan sebagai seorang Islam, tatakun. Ya, semua akan mendapat ijazah takwa itu. Ya. Cuma saja katanya tinggal isinya. Ya. Ada yang error, ada yang minus, ada yang dan seterusnya. Itu berpulang kepada siapa orang itu dan di waktu itu. Ya. Malam takbir kita sudah bergembira. Kita besok mau lebaran, mau terima ijazah. Nah, di waktu khatib turun dari mimbar, ijazah diterima semua. Siapa yang tatakun, siapa yang tidak tatakun. Tapi yang jelas semua akan menerima ijazah tatakun. Cuma isinya saja rapor itu berpulang kepada siapa orang. Nah, tetapi begini Pak Kiai. Persoalannya itu malam itu Pak Kiai sampaikan masalah zakat fitrah. Itu segala macam. Nah, bahwa boleh itu tadi ada itu informasi bahwa itu Bapak dia langsung kepada fakir kan dia sudah lebih tahu, tiap hari diputar di Mandonga ya dia tahu bahwa ini fakir miskin ini. Nah, jadi dia mau menghindarkan dirinya dari Ramadan baru fakir miskin itu yang dia agak risih. Tapi sudah terjawab. Nah, tapi himbauannya Pak Kiai itu bahwa kita harus perlu menyegerakan diri untuk mengeluarkan zakatul fitrah. Nah, saya coba kembali ke belakang. Penjelasan Pak Kiai beberapa malam yang lalu. Nah, masih dalam suasana Ramadan juga. Jadi salah satu di antaranya itu orang yang tidak berpuasa maka dia harus fidyah. Fidyah itu menurut penjelasan para ulama termasuk Pak Kiai bahwa itu kan dia akan mengganti tidak puasanya. Berarti setiap hari 3/4 liter itu fidyah. Nah, maka hitungnya begitu. Jadi sebagusnya menurut Pak Kiai fidyah itu nanti akhir. Karena jangan sampai kita bayar fidyahnya full 30 hari pada 5 puasa kelima dia puasa lenyai. Puasa dia meninggal nih. Nah, jadi jadi kembali saya dengan adanya itu, saya kembali ini masalah zakat fitrah. Bagaimana kalau kita juga ingin menyegerakan? Persis sekarang ini sudah mau lagi berapa malam ini kita harus zakat fitrah. Besoknya malam takbir dipanggil menghadap Allah. Pertanyaannya, ataukah sebelumnya? Yang penting dia meninggal dalam Ramadan. Tapi dia punya zakatul fitrah sudah ditunaikan. Posisinya dia di mana? Kita hitung dengan supaya jadi contoh. Betul. 1 Ramadan puasa. Sampai 5 Ramadan ada puasanya. Ternyata hari ke-6, ke-7, ke-8 tidak puasa. Berarti sudah 3 yang harus dia bayar. Yang 1 dari sampai 5 itu tidak karena dia puasa. Fidyahnya. Kemudian 15 Ramadan bukan lagi puasa, memang sudah dipanggil menghadap ke hadirat Allah. Berarti bagaimana? Jadi yang dibayar itu hanya yang tidak puasa itu. Karena 15 hari yang dia lewati. 15 dia meninggal. 5 puasa pertama itu berarti dia puasa. Tidak ada utangnya. 6 ke atas. 6 ke atas dia puasa. Maka itu 6 ke atas sampai dengan 15 itu yang difidyakan. Sekarang bagaimana dengan zakat? Apakah dikurangi juga tiap berapa liter itu karena tidak zakat itu bukan terkait dengan puasa, tapi pengeluarannya terkait dengan Ramadan.
Oh, jadi zakat fitrah itu kaitannya bukan dengan membayar puasa, tapi membayar itu Ramadan. Kan membayar zakat, tapi waktu zakat itu adalah bulan Ramadan. Nah, setelah meninggal hari ke-15, kan dia mengatakan siapa yang mencapai 1 Ramadan maka wajib zakatnya. Siapa yang lahir sebelum Hatib turun dari mimbar maka dia kena zakat fitrah. Oh, jadi zakat fitrah itu bukan harinya, tapi Ramadannya, Syahrul Ramadan. Oh iya. Jadi masuk dia bulan Ramadan. Apakah hari pertama ternyata hari kedua sudah wafat, bayar zakat fitrah. Karena sudah ada 1 hari dia menggapai Ramadan. Iya. Ya, jadi dia ada di bulan Ramadan sebelum wafat. Nah, sama dengan yang nanti lahir. Ternyata itu bangun sahur. Waktu hari pertahid 29 atau 30 ke 30 puasa, dia lahir waktu sahur. Berarti hati belum baca khutbah. Nah, yang dilahirkan standar, kalau hati sudah turun dari mimbar, berarti dia lahir tidak kena zakat. Tapi dia lahir sebelum hati turun dari mimbar, dia kena zakat. Maka bayar zakatnya. Jadi kalau begitu, ini hanya intermezzo. Iya. Disurvei kalau ibu-ibu yang mau melahirkan bulan puasa, kasih tahu selesai pulang pi Hatib. Tidak, Hatib baca coba kok turun. Hatib coba kok baca itu sudah mau melahirkan ya. Coba. Ya. Jadi itu. Jadi dia adalah membayar ketinggalan puasanya. Zakat itu dikeluarkan pada bulan Ramadan. Oh, jadi kalau begitu tolong diperbaiki Pak Kiai. Ya. Ini kita ini kan ini hanya dengar ceramah-ceramah Jadi bahasanya bahwa fidyah itu adalah bayar untuk waktu tidak dia berpuasa. Hari-hari yang dia tidak puasa itu yang dibayar. Nah, tapi dia meninggal sebelum selesai Ramadan, maka sisa itu tidak ada dia, tidak ada kewajiban dia. Sudah putus kewajibannya untuk berpuasa. Oh, karena yang difidyahkan karena tidak puasanya. Tidak puasanya, bukan Ramadannya. Iya. Tetapi ya, zakatul fitrah itu Ramadannya. Dia masuk 1 Ramadan, maka mulai wajib zakat. Puasa keduanya dia meninggal. Tetap keluarkan zakat karena dia berada dalam Ramadan. Jadi sama dengan tadi ini. Kalau anak-anak kalau Hatib belum turun dari mimbar, dia lahir acok, cece, maka wajib diwajahi fitrana. Makanya seandainya itu bayi sudah pintar, pada saat dia keluar langsung dia bilang, "Mama, bayarkan zakatku, saya sudah datang." Cocok dia loh. Tetapi berarti tambahnya tadi itu dibilang pakai sebelum Hatib turun, sebelum petuha yokate baca katoba ma wadai pitrano. Sampai tapi kalau umpamanya petuha itu puranianu membaca katoba, berarti lah itu anak tidak wajib. Oh iya. Napa wising cocok nih. Iya. Jadi poda itu harus dikeluarkan zakatul fitrah. Sekarang ada pertanyaan muncul. Ada pertanyaan muncul. Munculnya begini. Pak Kiai sudah jelaskan. Ada beberapa orang yang bebas dari zakat. Bukan, bebas dari puasa. Bebas dari hukum. Oh iya. Orang tertidur, ya. Orang yang lupa sampai ingat. Orang yang gila sampai dia sadar. Yang muncul pertanyaan. Magiro. Pekogiro. TMBto. Wien hamai. Kamu gula. Bagaimana kalau ada anak kemenakan cucu yang orang gila. Iya. Apakah dia juga dikeluarkan zakat fitrahnya? Iya. Karena dia kan dalam ini kan ada 3 yang bebas. Tertidur apa namanya tadi? Apalagi sama itu. Jadi bagaimana kalau itu orang gila? Sekarang gini. Dia tetap dikeluarkan zakat fitrah atau bagaimana? Itu orang gila. Adakah orang sadar di sampingnya? Adakah ibunya?
ada ke saudaranya, ada ke anaknya yang sadar. Ya. Kalau memang orang gila itu tinggal sebatang kara, maka itu tidak akan kena zakat. Dia tidak tahu bagaimana mau mengeluarkan zakat. Ya. Tapi kan ada ibunya. Ya. Kemudian yang kasih makan itu siapa? Ya, ibunya. Nah, zakat fitrah itu kan hakikatnya adalah membersihkan juga. Ya, salah satu pemahamannya adalah membersihkan yang kita makan. Sekarang orang gila itu makan apa tidak? Dia makan. Tapi kan dia tidak tahu. Ya, yang penting dia makan, dia tidak apa sama makan. Tapi karena yang kasih makan itu dia tahu ini dia makan. Oh, saya kasih anak saya ini. Oh, dia juga tahu. Oh, saya kasih makan ini anak saya yang gila ini beras bulog. Keluarkan juga zakatnya karena dia ada makanan. Sehingga dikatakan bahwa zakat fitrah juga itu adalah untuk membersihkan apa yang kita makan setahun. Dia dikasih makan oleh orang tuanya, saudaranya, maka saudaranya itu tanggung jawab keluarkan zakatnya dia. Jadi berarti minta Kiai perbaiki kalau saya salah ucap. Nah, berarti di sini bahasanya bahwa siapapun orang, orang gila, maka apakah sudah tepat nih karena tidak pahamnya, tetapi dia diposisikan seperti bayi yang baru lahir. Tidak tahu apa juga itu. Tidak tahu apa-apa juga. Tapi dia tetap. Jadi berarti semua orang yang hidup, yang masih hidup dalam Ramadan, dan dia masih makan dengan bantuan orang lain dalam arti bahwa tanggungannya, maka padanya punya kewajiban untuk zakat, dan dia berhak untuk mendapatkan zakat dalam arti bahwa dia berhak untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Jadi berarti siapa saja orangnya yang ada dalam tanggungan kita dalam Ramadan, berarti kita keluarkan zakat fitrahnya. Tetapi kalau begitu coba saya balik. Apakah boleh? Yang seperti ini selain dari tadi, apakah dia termasuk dalam bahasa asnaf? Apakah itu tadi 8 itu? 8 asnaf. Apakah dia juga bisa dalam kategori berkembangnya pemahaman? Apa yang di jalan banyak itu yang ODGJ itu yang orang gila gitu. Apakah boleh kita memberikan sesuatu dalam arti bahwa nilai-nilai yang seperti itu kepada mereka, termasuk dalam zakat fitrah istilahnya? Karena seperti dalam bulan Ramadan kan kasih makan kan bisa, nasi kuning kan dikasih bisa, SES juga dikasih bisa, walaupun dia tidak puasa. Nah, tetapi dalam hal ini saya memahami dalam bentuk salah ini, apakah mereka itu boleh diberikan zakatul fitrah, tapi kan ada penanggungnya, ada mamanya, ini zakat fitrah untuk ini Apakah seperti itu? Jadi itu bagaimana anunya? Kalau dia tergolong miskin, boleh kita berikan zakat. Cuma kan persoalannya karena dia gila, dia tidak mungkin dia paham bahwa ini adalah hak saya sebagai fakir miskin mendapatkan zakat. Jangan sampai dikasih itu malah dia buang karena dia tidak tahu. Tapi kayak katakan, kasihan juga itu, memang miskin. Dia hanya tinggal sama saudaranya. Dia tidak punya apa-apa. Maka kalau mau memberikan orang itu, kasih kepada yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab, sama dengan anak yatim. Ada anak yatim yang belum mandiri, belum bisa, maka di mana tinggal itu anak yatim, berikanlah itu titip. Lalu yang menerima titipan anak yatim, hati-hati. Yatim. Artinya jangan sampai kita termasuk orang yang menghardik anak yatim. Artinya kalau ada haknya anak yatim itu jangan dikatakan, jangan kamu makan. Jadi jangan yahudu ala ta'ati. Kan dalam surah Al-Ma'idah itu, ara'aital ladzi yukadzibiddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jangan termasuk golongan orang-orang yang suka menghardik anak yatim. Tidak meraih dalam arti bahwa tidak terlalu direspon dia begitu. Tidak memperlakukan sesuai yang tidak wajar. Ada hartanya. Jangan kamu bermaksud untuk memelihara anak yatim itu karena cita-citakan hartanya. Jangan kamu memelihara anak yatim piatu karena warisannya.
Oh, ini karena kau harapkan sesuatu di dalam kelemahan yatim piatu itu. Iya, ya, hartanya banyak. Tapi kalau umpamanya dia yatim piatu, iya, tapi dia tidak punya harta yang banyak. Ya, makanya justru mapalah kalau kita menyantuni anak yatim, santuni dia. Oh. Apalagi kalau kita punya keikhlasan untuk memanggil dia, untuk kita pelihara, kita bina pada seterusnya, malah itu lebih bagus. Nah. Oh iya. Kan tidak semua anak yatim itu miskin. Betul. Malah ada anak yatim yang kaya raya. Nah, kalau dia kaya raya ya jangan sampai orang mau berlomba pelihara, kan dia di mana mau lari hartanya kalau bukan saya yang pelihara, bukan lagi ke saya. Ya, itu yang tidak boleh. Ini juga. Berarti kalau begitu, kehati-hatian kita, utamanya dalam Ramadan ini, untuk memposisikan hal-hal yang berhubungan dengan orientasinya itu ke yatim piatu, tidak saja selain daripada zakatul fitrah, tapi ada mungkin hal-hal yang memungkinkan terseretnya kita dalam unsur sengaja ataupun tidak. Bolehkah? Artinya dengan membahasakan yatim piatu itu. Tidak ada bapaknya itu. Tidak ada mamanya itu. Jadi bahasanya bahwa saya hanya ingin kembali seperti apa yang diragukan oleh orang tua yang kemarin yang dikatakan bahwa fakir miskin di luar Ramadan saya tahu Ji. Karena hari-hari saya putar di Bandung, itu fakir miskin. Jadi apakah boleh seperti itu, ikhtiar untuk menghindari yang seperti itu bagaimana? Ya, artinya persisi kita mau melihat ada perasaan iba, ada perasaan kasih sayang terhadap anak yatim, maka itu tidak kenal. Oh ini anak yatim, betul kita santuni, betul kita pelihara, ambil kasihan karena dia tinggal sebatang kara, tidak ada kakak, tidak ada anaknya, daripada dia terlantar, kita ambil. Nah, ternyata setelah kita ambil kita tahu, ternyata ini anak yatim betul, tapi kan dia banyak hartanya, banyak warisannya bapaknya, karena bapaknya dulu orang kaya. Sama omnya yang tidak apa-apa kita pelihara dia, kita olah hartanya itu kita kelolakan, tetapi jangan berniat untuk menguasai hartanya. Artinya harta yang dia miliki itu kita pergunakan dalam proses perkembangannya. Nah, tidak mungkin juga contoh Pak, wah ini meninggal bapaknya itu masih banyak beras di rumahnya, berkarung-karung, ambil itu jangan kalau begitu masakan ini makanannya anak yatim. Untuk kita keluarga sendiri masak sendiri, tidak begitu juga. Artinya masaklah sama-sama supaya kita ingin sama-sama. Karena nanti kalau kita berpikiran, kalau sudah habis mie berasnya anak yatim itu, apakah sudah tidak kita kasih makan? Pak, kita kasih makan terus. Sekarang berkembang. Apakah boleh? Dia anak yatim. Anak yatim piatu lah, tapi punya sesuatu yang banyak. Cuma saja sekarang itu posisinya karena namanya anak yatim kan belum dewasa. Belum bisa tangani sendiri persoalannya. Apakah ada kepatutan dalam kehidupan kita yang tanda kutip siapapun saya tidak tahu yang bisa berikhtiar dengan hal-hal tertentu? Dia masih jadi apakah ini kasih masuk di rekeningnya, kau pegang ini bukumu, uangmu di sana ada berapa miliar di situ di bank tuh. Jadi kau sudah SMP tuh, SD tuh, nanti kau besar kau pegang. Apakah ada pemikiran seperti itu bisa selain daripada tadi cara kita geser dia? Jadi akhirnya ini mohon maaf sekali lagi pendengar di rumah. Apa itu? Kita geser dia, kena banyak berasnya, kita juga makan berasnya itu anak yatim itu, karena kita masak makan sama-sama. Apakah kita hindari memang dengan itu, dengan kita? Apakah dengan cara sekarang kan banyak atau tapi harta yang ada itu dia punya itu, gono gini yang ada yang dia mengerti.
diselamatkan dengan satu apakah bahasa apa yang bagus itu dalam perlindungannya itu supaya dia miliki harta yang tinggal dalam nominal yang tertentu, dan dia bilang biar saya SMA biar tidak ada uangku itu sudah dijual ini rekening sampai dengan 3 miliar. Nah, itu ada daripada kita mau ambil dia, kita makan juga berasnya tadi yatim piatu itu. Bagaimana Kak? Bagaimana cara berpikir yang bagus? Ini lebih maju. Bagaimana, jadi itu saya katakan dia punya beras. Bukan berarti setiap kita memasak dimasakkan tersendiri dari berasnya dia. Jangan kita makan dia punya. Ambil saja berasnya, makan sama-sama. Tetapi nanti kan kalau selesai juga lah, habis nih. Apakah kalau sudah habis berasnya anak yatim itu tidak makan lagi? Dia akan makan kan apa yang kita makan. Makanya satu, memelihara anak yatim diupayakan apa yang kita makan dia juga harus makan. Nah, yang kedua, memelihara anak yatim bukan hanya persoalan makanan yang kita pikirkan, persoalan masa depannya. Nah, seperti yang Pak Imam tadi, nah banyak sekali uangnya, banyak emasnya dia jual, lebih baik jual baru ditabungkan, baru dikasih tahu nanti kalau kau sudah bisa ini modal. Itu malah bagus. Katakan, banyak uangnya saya bapaknya. Nah ini anak nanti kan ke depan itu pasti juga dia mau berumah tangga, dia apa. Oh ini karena ada uangnya kita bikinkan rumah. Nanti kalau jadi rumahnya kasih tahu itu nanti rumah, tapi jangan kau dulu ke sana karena kau belum mandiri. Tinggal saja di sini dulu. Nanti kalau kau sudah bisa mandiri tinggallah di rumahmu. Apalagi kalau sudah ada dia sudah ada istrinya itu. Artinya ini mohon maaf ini Pak Kiai. Apa sebab saya cuma hanya begini? Karena saya tergelitik dengan apa yang Pak Kiai dan Bapak Ustaz Subirono. Wala Yahud apa? Jangan menghardik anak yatim. Jadi bahasa menghardik ini kan bukan saja kata-kata, tetapi mungkin ada hal-hal lain yang sama saja dengan dibilang Ustaz Kiai wala taqullahuma uffin apa? Persoalan maksudnya berbakti kepada orang tua. Jadi maksudnya itu uffin itu kan bukan membentak saja. Begini saya kan sudah ufin katanya, jadi sampai nilainya itu seperti itu maksudnya, tergeser nilai. Makanya, jadi maksudnya wala yahuddu jadi yang itu jangan menghardik anak yatim. Sekarang begini, perkembangan atau pembinaan terhadap anak yatim jangan menghardik. Artinya apa? Jangan perlakukan anak yatim itu sebagai orang yang pasal kita ambil. Tetapi berniatlah kita bahwa anak yatim itu adalah kita selamatkan. Karena kita ingin menyelamatkan dia, berarti seluruh perbuatan yang baik kita harus perlakukan dengan cara yang baik. Dan kita bertanggungjawabkan dengan cara yang bagus. Iya. Kita urusi dengan betul-betul. Jadi kalau begitu mudah-mudahan saja Pak Kiai, tolong diperbaiki saya. Salah namanya saya hanya Pak Imam mewakili Pak Imam semua. Berarti zakatul fitrah kita tunaikan dalam Ramadan ini. Yang jelas, siapa yang masuk Ramadan pertama dan Ramadan kedua dia meninggal, tetap keluarkan zakatul fitrah. Karena dia sudah masuk Ramadan. Dan dia juga lahir sebelum khatib turun dari mimbar, maka dia wajib untuk zakatul fitrah. Kalau di luar daripada itu tidak. Dan yang penting kita tunaikan untuk fakir miskin, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.